pemirsa Davika TV, berjumpa lagi di Davika Sport. Dan sore hari ini kita akan meliput kegiatan olahraga yang merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup banyak diminati saat ini. Ya, apa itu? Olahraga atletik. Ya, atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gerakan-gerakan dinamis dan harmonis seperti lari, jalan, lompat, serta lempar. Iya, olahraga atletik membutuhkan kekuatan, ketangkasan, dan juga kecepatan untuk mendapatkan kesehatan tubuh. Kita akan mengikuti seperti apa olahraga atletik ini dari lapangan Trans Poncowati Lampung Tengah hanya di Davika Sport. Masih di Davika Sport. Tentunya kali ini kita akan sedikit wawancara Kak Abi dengan salah satu pelatih yang memang memiliki skill soal luar biasa tentang olahraga atletik. Ya. Dengan Pak Johan Kurniawan. Ya. Beliau adalah seorang pelatih dari BKE Atletik Club ya. BKE Atletik Club di Poncowati ya Pak. Betul. Siap. Betul. Oke, apa kabar Pak Johan? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat. Ya. Pak Johan bisa dijelaskan mungkin ke masyarakat pemirsa Davika TV, sebenarnya atletik ini itu jumlah cabang olahraganya banyak atau hanya yang kita tahu mungkin lari gitu Pak? Iya. Untuk atletik sendiri itu kan ada lari, lompat, lempar ya. Iya. Lempar itu terdiri dari lempar lembing, tolak peluru gitu. Tapi di dalamnya itu luar biasa ya. Banyak sekali, sekitar 60 sekian cabang. Wow. Ada lari menengah, pendek, termasuk di situ ada estafet dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Jadi nggak cuman hanya lompat, lempar atau lari, atau termasuk jalan cepat pun bagian dari atletik juga. Gitu. Nah, yang di BKE sendiri itu cabang olahraga atletik mana saja yang Bapak tangani? Ya, kami alhamdulillah lempar lembing ada, tolak peluru ada, lompat jauh ada, terus dari lari itu sendiri ada. Ya. Jadi hampir semuanya ada, cuman memang beberapa nomor-nomor tidak bisa kami lakukan karena memang fasilitas nggak ada. Oke. Fasilitas nggak ada. Oke, tapi untuk klub Bapak sendiri kan BKE Pak. Iya. Kalau boleh tahu klub ini apa nih Pak BKE dan sudah berapa lama ada di Lampung Tengah? Iya, ya jadi dulu klub ini saya dirikan karena wujud cinta kami terhadap olahraga karena kebetulan saya juga guru PJOK. Jadi waktu itu kami mencoba untuk mendirikan klub ini karena di Lampung Tengah ini sangat jarang ya. Iya. Sangat jarang yang mau mengarahkan anak-anak ini untuk punya kebiasaan atau wadah yang enak untuk potensi mereka gitu lah. Terus akhirnya di tahun 2008 saya mencoba untuk membuka klub itu dengan ngajak teman-teman dari lingkungan di sekitar Poncowati. Tapi alhamdulillah animonya bukan cuma anak-anak atau orang-orang Poncowati ya. Iya. Dari termasuk Melinting juga ada Bandar Jaya sana juga banyak yang kesini gitu. Cuman beberapa kali kendalanya adalah ketika memang saya harus pindah tugas dari Poncowati dipindah tugaskan ke Gunung Suge gitu yang akhirnya terus membuat kami agak sedikit Kurang aktif aktif Bapak ya? gitu ya. Jadi makanya itu teman-teman yang senior akhirnya saya turunkan untuk membantu. Gitu. Oke. Sudah cukup lama dari 2008 nih Bapak ya, 2008. sampai sekarang 2024. Iya. Prestasi apa yang sudah ditorehkan dari atlet-atlet yang Bapak bina sejauh ini Pak? Iya. Kalau dari tingkat daerah udah porprov lah, udah ke Jurda dan lain sebagainya, ke Jurnas juga sudah. Ya. Jadi yang belum tembus kita itu ke PON dan itu cita-cita kami ke sana. Tapi memang tidak mudah ya, karena memang semua itu perlu dukungan dari semua pihak, termasuk dari pemerintah daerah gitu kan. Apalagi di sini ya, di lapangan ini bukan cuman anak kami, tapi motor pun bisa masuk ke lintasan gitu. Pernah kejadian anak kami itu latihan lari ketabrak motor, padahal di dalam lintasan gitu. Karena memang ya itu sebenarnya ini perlu adanya paling tidak dipagar lah gitu, Iya. ada regulasi Untuk khusus para ya. pelari atau Betul. atletik sendiri. Iya. Pak, ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, base camp atau tempat di mana wadah ini berdiri Pak? Ya, wadah ini berdiri di sini di lapangan ini. Oh, di lapangan Iya, ini? di lapangan ini. Jadi dulu dengan guru-guru PJOK awalnya kami di KKG PJOK ya. Nah, itu kami mencoba untuk ngajak mereka gabung gitu. Tapi ternyata ya tidak semuanya support ya. Betul. Banyak yang dengan kegiatan-kegiatan mereka terus akhirnya mundur akhirnya ya mungkin tinggal beberapa orang aja yang mau terlibat di sini gitu. Oke. Gitu.
ada beberapa statement yang mengatakan bahwa olahraga lari ini olahraga yang mudah dan murah, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Apakah benar atau memang ternyata tidak juga gitu? Iya. Kalau menurut mereka mudah, sepertinya ya mudah karena pada hari lahir mereka udah diajarkan bagaimana berjalan tentunya ya. Betul. Berjalan, berlari, berlompat gitu. Itu sudah. Tapi seyogyanya nggak semudah itu juga gitu kan. Ada hal-hal yang memang harus mereka ketahui. Iya. Jalan nggak asal jalan tentunya. Lari juga kan tentu punya teknik ya. Punya teknik. Terus lompat juga sama. Makanya ada filosofi yang menyatakan larilah dengan tanganmu, lompatlah dengan keduanya, dan tolaklah dengan kakimu. Iya. Artinya di situ udah jelas. Kalau mau lari cepat, gerak tangan harus bagus. Nah, Padahal lari itu dengan kaki kan, Iya, tapi ternyata Ada tangan. gerakan Iya, yang bisa justru contohkan, Pak. justru tangan ya kan. Sedianya, Posisi tangan ini, iya. kalau dia keluar, nih posisi tangan ini keluar, tentunya resistensi dari air angin itu akan menerpa lebih kencang. Oke. Maka perlu dimasukkan ini, nggak asal keluar. Ketika resistensinya tinggi, kita kan akan mengeluarkan tenaga lebih ekstra. Lebih kuat, Nah, oke. dari situ aja sudah terlihat nih. Oke. Terus ketika kita pelan, kaki nggak mungkin akan cepat kalau tangannya pelan. Maka tenaga dari tangan itu sendiri harus maksimal. Harus Itu harus seirama. bagus. Oke. Artinya tapi kalau untuk lari sendiri itu tangan yang baik sesuai teknik itu harus mengepal atau terbuka, Pak? Ya, itu regulasinya nggak ada yang baku ya, artinya nggak harus ngepal, nggak harus buka. Oke. Tinggal nyamannya di mana. Oke. Nyaman, ya, kenyamanan. Kenyamanan iya. masing-masing atlet sendiri ya. Siap, Pak. Ya, Pak Johan ya. Ya, Pak, Oke. kalau boleh tahu jumlah atlet yang ada di BKI sendiri, Pak, sampai hari ini, dan usia berapa paling muda? Kalau paling muda itu anak-anak ada yang belum TK ya. Tapi ini hari ini karena banyak juga yang izin terkait dengan banyak mau ada lomba kan, banyak lomba. Jadi pada latihan di sekolah juga. Tanggal 28 kan ada lomba di sini, jadi mereka pada izin latihan. Oke. Ya kalau sekitar 40 adalah anak itu, anak kami. ya, Pak, ya. Tapi ya itu tadi terbagi dalam beberapa kategori dan juga lebih dari 10 orang anak kita itu terhalang oleh tidak adanya kampus di sekolah di Lampung Tengah. Itu kendala yang paling besar, Pak? Iya, paling besar, paling mendasar itu. Jadi kami itu kesulitan kalau mau porprov ya, menarik anak-anak pindah lagi kembali ke Lampung Tengah itu. Karena alasan mereka kan diambil Bandar Lampung. Betul, betul. Latihan udah di sana. Lah kita mau narik sini kan nggak mungkin juga. Itu bagaimana, Pak? Klaimnya itu kan kalau atlet Bapak diklaim oleh Bandar Lampung sendiri Iya. tidak bisa kembali, itu bagaimana? Sebenarnya teknisnya? sebenarnya bisa. Ya. Tapi dengan contoh nih, di sana itu bonusnya lebih besar. Oh, Betul. Lebih menjanjikan. Iya. Sedangkan kami di sini nggak punya kebijakan yang lebih. Intinya Iya. cuman kalau memang diputuskan di situ 15 juta bonus, ya sudah. selesai, Kita Pak, nggak ya? bisa ngomong apa-apa. Betul, Kami betul. tawarkan ke anak, lah gimana? Realistis ya. Iya. ya, Pak, ya? Dan kalaupun saya nolak, istilahnya nggak boleh gitu. Kasihan anak-anak nggak Iya, latihan. betul. Di sana nggak mau ngelatih gitu kan. Ya. Iya. Nah, perhatian apa sih, Pak, yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini mungkin untuk Olahraga atletik. atletik ya? Iya. Itu di Iya. bawah KONI ya, Pak, ya? Iya, di bawah KONI, betul. Kalau di bawah KONI sebenarnya kalau di atletik sendiri di PASI itu ada dana ya. Tapi saya kurang paham itu seperti apa regulasinya. Tapi yang pasti yang sudah menyentuh ke kami itu beberapa atlet kami itu sekitar 8 atlet kami hampir setiap tahun itu mendapatkan uang tali asih lah ya, dana. Pas terakhir kemarin tuh pas bunga kampung. Jadi satu Oke. anak itu dapat 5 juta dari Pak Bupati. Jadi ada sekitar 8 orang ada untuk kami. Gitu. Oke. Nah, itu yang paling masih terasa dari Masih sampai terasa. sekarang. Tapi Iya. yang paling penting yang Bapak harapkan dari perhatian pemerintah dan PASI sendiri untuk ini Olahraga atletik, olahraga apakah atletik. fasilitas dan lain-lain, Ya, Pak? kalau saya lebih ke fasilitas ya. Ini kan kita memang adanya seperti ini gitu Iya. kan. Kadangkala kalau kita berkaca dengan ke Jurda, harus ke Bandar Lampung yang sudah punya apa istilahnya fasilitas Dengan standar lebih yang bagus gitu ya, kan. Bapak ya. Kita aja mau masuk aja minder Iya. ya. Apalagi anak-anak yang baru kan tentu minder. Dengan minder itu sendiri bagaimana mau berjuang Iya. maksimal kalau minder kan gitu. Betul, Nah, itu. Jadi ini perlu dipikirkan gitu. Walaupun saya udah denger selentingan juga sih. Ini bakalan dipager dan juga katanya mau ditambahlah fasilitasnya gitu. Tapi sampai sekarang belum ada kelihatannya gitu. Nah, Masih on proses, Pak ya. Nah, mungkin ya harapannya harapan gitu. Pak Iya. untuk pemerintah sendiri. Ya.
Untuk atletik ya, kalau saya berharap sih pemerintah daerah ya maulah mendorong minimal pelatih-pelatih, tenaga pelatih ini dicukupi di Lampung Tengah gitu. Iya. Nggak hanya yang mau saja, tapi bagaimana disupport. Gitu. Dalam artian kan contoh gini, adakanlah pelatihan. Iya, betul. Ya kan? Adakan pelatihan supaya kami ini yang di bawah ini betul-betul tahu, bukan hanya sekedar anak itu lari atau anak lempar, tapi bagaimana yang lempar yang benar atau lari yang Betul. benar itu. Karena apa? Dari dasar itu sendiri, dari sekolah lah ya. Iya. Dari sekolah. Guru-guru tidak semuanya dalam artian semuanya hobi ke sana. Mau tidak mau ilmu keilmuannya pun berterbatas kan gitu Oke. kan. Iya, mudah-mudahan bisa diapresiasi karena kita tahu bahwa potensi atletik lari di sini cukup besar ya Bapak ya. Besar. Oke. Mudah-mudahan KONI atau mungkin PASI sendiri ikut memperhatikan setelah program ini berjalan ya. Iya. Untuk kemajuan atletik di wilayah Lampung Tengah khususnya Amin. di Poncowati. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Davika Sport. Pemirsa Davika Sport, saat ini saya bersama salah satu atlet berprestasi di bawah naungan BKE yang ada di kawasan Poncowati yang bernama Willy Andika Martin. Halo, Willy. Halo Kak. Iya, Willy, boleh tahu nggak? Willy adalah salah satu atlet berprestasi di bawah BKE di bidang olahraga atletik apa? Tolak peluru sama lempar lembing. Tolak peluru, lempar lembing. Iya. Pada event Porprov 2024, 2022. 2022. Iya. Di 23-24 tidak ikutan? Kalau Porprov itu 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun diadakan. sekali Iya. diadakan. Nah, pada saat itu mendapatkan juara di lempar lembing Sama tolak peluru. sama tolak peluru. Iya. Nah, kalau bicara tolak peluru sendiri, ini yang kita pegang ini adalah tolak peluru. Iya. Nah, itu berapa kilo pada saat itu? Itu waktu lomba itu 5 kilo. 5 kilo. Iya. Itu berapa jumlah atlet yang dikalahkan pada saat itu? Mungkin belasan ya Kak. Kurang ingat juga, soalnya 2 tahun yang lalu udah lupa. Iya. Pada saat itu tidak berlanjut, artinya setelah mendapatkan Iya. perak itu tidak ada kelanjutan, Nggak ada. nggak ada. Iya. Perhatian dari pemerintah sendiri pada saat itu? Iya, uang bonusan dari dapat juaranya itu aja. Gitu, berapa juta pada saat itu? Waktu itu juara 2 5 juta. 5 juta. Cukup memuaskan atau masih ingin ditingkatkan? Iya. Kejauhan menurut saya dari juara 1 ke juara 2-nya. Oh, juara satu pada saat itu? Juara 1 15. 15 juta. Iya. Juara kedua pada saat itu 5 5 juta. Biasanya itu stepnya 5 ke Iya. 5 ya. Iya. Iya. Nah, itu mungkin juga perlu perhatian dari panitia ya. Iya. Kalau memberikan reward kalau bisa disesuaikan dengan tingkatannya Iya. ya. Nah, kalau bicara prestasi itu 5 tahun sekali. Ini Iya. masih terus berlatih. Sekarang masih, tapi jarang-jarang juga. Kenapa jarang? Karena udah pada fokus sekolah sekarang, Kak. Oh, Udah sekolah kelas sekarang 3. sekolah di Semunsa, semua kelas kelas 3. kelas 3. Jadi Iya. memang agak berkurang karena harus bersiap untuk ujian nasional ya. Iya. Harapan nih untuk para atlet di Lampung Tengah khususnya atletik. Ya, harapan saya jangan pantang menyerah gara-gara latihannya kurang fasilitas atau yang lain-lain. Ya intinya jangan menyerah aja. Ini kalau latihan di mana biasanya kalau lempar? Kalau tolak peluru ada lapangannya di situ. Ada tetap di sini. Iya. Tapi kurang maksimal menurut kamu? Iya, udah memuaskan coba buat Cukup buat memuaskan. kayak gini Kalau aja, untuk iya. ini cukup memuaskan. Iya. Biasanya posisi boleh dicontohkan posisi pada saat lempar sih biasanya untuk para pemula atau mungkin yang ingin ikutan terjun ke atletik dalam hal tolak peluru. Biasanya posisinya seperti apa? Posisi lempar ditaruh di belakang. Boleh kuping. diberi contoh? Biasanya itu kalau tolak peluru itu pakai jari gini. Jadi dia bukan di sini, bukan di telapak, ngarepnya seperti ini. di jari sini. Sini ditaruh di belakang kuping. Menghadap ke kamera. Di belakang kuping. Jangan lempar ke kamera ya. Habis itu dia bukan didorong tapi ditolak.
Oh, ke atas. itu sebab kenapa dibilang tolak Peluru. peluru. Nah, harapan ke depan untuk kamu secara pribadi dan juga untuk BKE. Ya, harapan saya buat diri saya sendiri, saya cuma ingin apa ya, membuat diri saya lebih maju dari misalkan kemarin kan kalah tolak peluru juara 2 malam juara 3. Saya ingin besok belum babak lagi juara 1 semua ya, biar bonusnya gede. Oke, pemirsa itu dia bincang-bincang kita dengan salah satu atlet Porprov yang mendapatkan medali perak pada saat itu di cabang atletik tolak peluru. Pemirsa, saat ini kita sedang bersama salah satu atlet peraih medali perak pada Porprov 2022. Iya, ada Willy di sini yang akan memberikan tahu bagaimana sih teknik dan cara Ya. lempar peluru yang baik nih untuk pemula pastinya ya. Oke, tolak peluru ya. Tolak peluru. Oke, tolak peluru. Boleh diajarkan, Will? Dari mulai posisi Dari mulai berdiri posisi. seperti apa? Yang pertama kalau buat pemula itu ancang-ancangnya miring satu samping aja. Piring samping-samping ini. Dan tolaknya ditaruh di belakang. Hmm. Itu kayak gini, melangkah, badan nolak depan mundur. Oke, ayah, kita siap ya. Diatur posisinya. Agak miring. Ya. Lompat. Melangkah, ke samping, dorong ke depan. Seperti itu. Itu sudah benar tekniknya. Belum sempurna. Karena bagi pemula itu sudah cukup ya. Oke, pemirsa, itu dia salah satu teknik bagaimana cara tolak peluru yang walaupun baik tapi masih belum sempurna. Betul, masih perlu banyak belajar lagi untuk mengetahui seperti apa teknik-teknik supaya tidak ada kesalahan ataupun cedera ya Willy ya. Oke. Dan Willy selama belajar tolak peluru pernah nggak cedera gitu? Ya, kendalanya kalau saya di apa ya? Pinggang. Ekor. Oh, tulang ekor. Berpengaruh. Karena kan kalau saya awalnya kayak gini, jadi Oh, tumpuan berat badannya kadang-kadang salah juga. Oke, tapi sejauh ini so far so far so fine good aja ya. Oke deh, pemirsa, itu dia di praktekannya cara bagaimana yang baik melakukan tolak peluru. Masih di Davika Sport, kali ini bersama salah satu masyarakat yang memang juga sedang berlari sore hari ini dengan siapa Kak? Indah. Satunya dengan Kak? Oke. Oke, Kak Ina dan Kak Oki. Kak Ina, Kak Oki tadi kan aku lihat lagi lari nih, kayaknya seru banget, semangat banget. Kenapa sih memilih lari Kak? Kenapa nggak nge-gym gitu kan? Bisanya lari. Bisanya lari aja. Bisanya Oke. lari. Lari di sini setiap hari atau seminggu 2 kali, sebulan sekali atau seperti apa? Seminggu ada 3 kali nih ya. Nah, kurang lebih 3 kali, seminggu 3 Berarti kali. memang sering ya lari di sini Iya. ya. Melihat situasi di sini Kak, sebagai fasilitas lari yang memang ada, kira-kira apa sih yang ingin Kakak sampaikan atau masukan dari Kakak sebagai pengguna fasilitas olahraga di sini? Silakan. Untuk fasilitas mungkin perlunya jogging track ya mungkin ya. Betul. Karena kan jogging biasanya kalau kayak hujan gitu kan, yang di sebelah sana itu kan becek dia. Betul. Kayaknya ngegenang sih gitu sih. So, Iya. nggak ganggu. Jogging track, running track juga ya. Jadi memang supaya aman juga ya bagi para pengguna ya Kak ya. Iya, betul. Oke, lalu Kak pesan buat masyarakat supaya kita hidup sehat seperti apa sih? Rutin olahraga. Kurangi makan berlemak. Terus Terus apa nih? Kak Oki? istirahat cukup gak sih? Hindari merokok kali. Hindari merokok. Tapi merokok nggak nih? Enggak. Enggak, oke pemirsa, demikian terima kasih Kak untuk wawancaranya. Bisa lari lagi, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, thank you.
masih di Davika Davika Sport. Sport. Dan kali ini bersama atlet lari yang memang ada di Kabupaten Lampung Tengah, ada Muhammad Arfan Pratama Putra. Oke, panggilannya Afan ya? Arfan. Oke. Arfan, kalau boleh tahu Arfan ini sekolah di mana nih, Van? Semunsa Semunsa kelas 10. kelas 10. Wah, masih baru ya? Iya. Oke, tapi Arfan ini kan sudah menjadi atlet lari nih, udah porprov lagi ya. Iya. Kemarin sudah bertanding di Jakarta. Tapi Arfan ini sebenarnya menyukai lari sudah dari kapan nih? Udah dari kelas 3 SD. Wow, dari kelas 3 SD sudah memilih lari. Iya. Kenapa tuh? Padahal kan gempuran teman-teman yang memilih futsal, basket, dan renang gitu, mungkin badminton, tapi kamu lebih memilih lari. Apa alasannya? Karena enak, dibuat masa depan juga ini. Peluangnya besar Iya. ya? Oke, memiliki peluang besar untuk masa depan. Nah, tapi Arfan, kamu kan sejauh ini sudah mencapai prestasi. Kemarin tuh prestasi lari kategori apa yang kamu menangkan sampai akhirnya kamu bisa bertanding di Porprov Jakarta 2024 kemarin? 60 meter. Lari cepat 60 meter? Iya. Oke, tapi sebenarnya untuk lari ini ada berapa kategori sih, Van? Kategori 100 meter, 200 meter, 400, 800, Dan kamu kemarin berhasil di 60 meter. 60 meter. Nah, untuk teknik lari sendiri sebenarnya ada berapa? Seperti apa teknik larinya? Di pernapasan, di tangan, dan di tumpuan kaki pas Oke. berlari. Oke, mungkin bisa posisikan sebelum lari itu harus seperti apa posisi tubuhnya? Pas Van? start. Iya, di start, di garis start. Garis start pas jongkok gini. Ya. Oke. Dari mulai seperti itu, Langsung lari, Kak. untuk gerakan tangan juga katanya tidak boleh sembarangan ya untuk Iya. lari ya. Seperti apa? Harus lurus, nggak boleh keluar atau menyerong ke kanan. Iya, harus dibuang lurus ke belakang gitu Iya, ya. harus buang Lurus ke- ya. Oke. Hal tersulit apa sih, Van, yang kamu alami saat berlatih lari? Yang Yang paling sulit, iya. Itu lari jarak jauh. Kenapa tuh? Susah ngatur napas, Oke. kasihan. Jadi sebenarnya untuk atlet lari ini harus atur penapasan dulu ya Iya. terlebih dahulu. Oke. Nih Van, kalau olahraga lain itu kan dia biasanya harus ada pertimbangan berat badan, tinggi badan gitu ya. Iya. Untuk beberapa cabang olahraga. Apakah lari juga seperti itu, Van? Tidak ngaruh juga, Kak. Jadi mau dia berisi, kurus, tinggi, atau ini boleh Iya. ikut lari ya? Boleh. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang peluangnya sangat besar ya di olahraga Iya. lari ini ya. Oke, harapan Arfan nih selaku atlet lari di Lampung Tengah apa ke depannya? Bisa membawa Lampung Tengah ke PON selanjutnya. Oke, masih ada kesempatan Iya. ya. Oke, terima kasih Arfan. Mudah-mudahan apa yang Arfan inginkan bisa tercapai ya. Amin. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Davika Sport. Sport. Davika Sport untuk Anda. Saat ini saya bersama dengan Kepala Kampung Transat Poncowati, Bapak Abu Bakar Sodik. Siap. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Apa Semangat kabar? selalu. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Hai, kita saat ini sedang bersama sosok luar biasa di Transat Poncowati. Betul sekali. Rajin berolahraga, Pak. Berapa kali dalam sepekan Bapak melakukan trek jogging di sini, Pak? Ya. Kalau saya sih trek jogging itu minimal 2 hari sekali. Kalau hari Senin, Selasa libur, Rabu terus. Pokoknya selang sehari. Tapi kadang-kadang kalau pada di kantor kosong ya setiap hari. Setiap hari, Pak ya. Setiap hari saya jogging itu minimal 25 sampai 30 menit. Gitu. Mungkin dari 8 sampai 8 putaran di lapangan ini, lintasan ini. Luar biasa. Ya, demi menjaga stamina dan kesehatan ini. Oke, Bapak. Selain jogging apa nih Pak? Olahraga lain yang Bapak Selain jogging, jogging ya main bola. main bola. Sepak bola ini kebetulan hari ini libur ini. Oh, biasanya ada Biasanya di sini, wah ramah betul ini biasanya nih. Kalau hari Selasa ini biasanya SSB yang usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Kalau hari Rabu gini ini yang senior. Yang senior. Tapi hari ini mereka main di Cendirejo. Oh, gitu. Nah, kompetisi Cendirejo. Iya, tapi sejauh ini Bapak kan sebagai kepala kampung di Poncowati. Pak. Iya, iya, Seperti apa perkembangan olahraga di Poncowati itu sendiri, Pak?
Untuk perkembangan di Pancawati, alhamdulillah untuk khusus sepak bola sangat maju udah beberapa tahun yang lalu, karena saya megang bola ini saya pindah di sini dari tahun 2010. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah Putrat PPFC ini udah mewakili nasional. Liga 3 2 kali, Gala Karya 2 kali, Suratin U15 sekali, Suratin U17 sekali. Dan alhamdulillah Gala Siswa kemarin pelatihnya dari Putrat menjuarai nasional di Bandung. Juara 1 nasional itu. Iya. Alhamdulillah. Biasa. Iya. Nah, Pak, sebagai pengguna tempat olahraga di sini, Bapak sebagai kepala kampung, menurut Bapak apakah cukup memadai, Pak, tempat ini untuk para atlet berkembang? Oke, apakah nanti ke depan akan ada pembangunan lebih lanjut Iya, tentang itu yang fasilitas diharapkan olahraga sebenarnya. di sini, Pak? Ya sebenarnya kalau menurut fasilitas ini sebenarnya belum memadai, Mas. Ini Mbak ya, karena ini masih seperti ini, masih terlalu jauh lah. Ini kalau trek lari ini sebenarnya harus pakai karpet yang karet itu. Terus lapangan ini sebenarnya ini udah bagus. Tetapi pada saat dulu pembangunan ini salah prosedur. Sebenarnya di bawah ini udah ada batu ini. Iya. Ini batu hitam, batu apung, ijuk. Sebenarnya udah ada resepan. Iya, tapi berhubung dulu ya kurang pas mungkin cara pembuatannya ya seperti ini. Ya harapan saya dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, karena ini satu-satunya lapangan yang ada trek lari. Nah ini harapan saya pemerintah bisa melihat lah ini, karena ini aset pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini sebenarnya. Dengar-dengar juga kan katanya Poroprov di 2026 Lampung Tengah mau jadi tuan rumah. Ya mudah-mudahan ini bisa dibangun ini. Harapan kami dibangun, stadion dibangun, trek lari dibangun, lapangan dibangun. Jadi sehingga anak-anak untuk latihan di sini ya sangat luar biasa. Semangat dan nyaman ya, Bapak? Ya betul. Oke, terakhir Pak, pesan buat masyarakat, Pak, untuk menjaga kesehatan seperti apa? Oke, pesan saya kepada masyarakat seluruh Lampung, umumnya khususnya Lampung Tengah, ayo jangan lupa berolahraga. Ingat, ada pesan saya, hilangkan 2 kata-kata, yang satu capek dan malas. Kalau udah 2 itu selalu dikatakan, yakin dan percaya kalian semua akan malas dan akan capek. Tapi kalau selalu semangat insya Allah akan timbul semangat, badan sehat, pikiran jernih, alhamdulillah kegiatan pun akan enak kita laksanakan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Oke, sip. Sehat-sehat selalu, lanjutkan Amin. olahraganya. Siap. Sukses untuk Pancawati. Amin. Terima kasih. Masih di Davika Davika Sport, dan kali ini kita akan wawancara dengan salah satu masyarakat yang memang memilih Transfer Pancawati menjadi tempat olahraga lari sore hari ini, yaitu dengan Mas Zidan ya? Iya, Zidan. Oke, Zidan kalau boleh tahu umurnya berapa nih? 20 tahun. 20 tahun, umur yang sangat-sangat muda untuk olahraga ya? Iya, masih sehat. Oke, supaya sehat. Zidan kenapa memilih olahraga lari? Kenapa nggak yang lain? Karena olahraga lari itu olahraga paling mudah dilakuin, terus olahraga yang murah. Tinggal lari-lari aja. Mudah dan murah. Biasanya sendiri atau dengan teman-temannya? Dulu sama teman-teman rame dulu kan, karena masa daftar dulu kan. Sekarang TNI dulu. Oh, gitu. Sekarang udah nggak tahu kemana teman-temannya. Oke, jadi sendirian dong ya? Sendiri sekarang. Oke. Tapi nggak apa-apa nih olahraga sendiri? Nggak apa-apa. Nggak takut. Nggak takut diculik ya? Oke, Zidan ini lari sore setiap hari atau memang seminggu sekali gitu? Karena sekarang kan lagi fase-fase libur kuliah kan Kak. Jadi mungkin seminggu 3 kali sekarang. Oke, seminggu 3 kali Kalau, untuk memilih olahraga iya. lari ini ya. Tapi apa sih yang Zidan sukain dari olahraga lari ini? Karena bisa ngeliat cewek-cewek ya Kak. Aduh, cuci mata ya, Cuci mata, tapi realistis sore-sore banget, gitu ya. yang banget sih. Oke, tapi selain itu ada nggak sih harapan Zidan mengenai fasilitas lari yang ada di sini? Apa nih, pengennya seperti apa? Sebagai masyarakat kan pengen banget kan ada dukungan dari pemerintah tentang fasilitas olahraga? Banyak sih Kak, dari segi lapangannya dipaping gitu Kak. Iya, betul. Mungkin enak gitu kan Kak. Tidak trek khusus untuk lari. Gitu. Kayak apa sih, kayak di Pahoman gitu Kak. Kayak di apa gitu, nggak tahu lupa. Iya. Terus iya. udah sih Kak,
itu aja. Yang penting dari fasilitas aja bisa fasilitas. mendukung gitu ya. Oke. Karena fasilitas yang baik itu menghindarkan para atlet atau para pengguna lapangan olahraga itu dari cedera ya. Iya, Betul banget ya. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasikan ya dengan adanya keluhan dari masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap di Davika Sport. Pemirsa Davika Sport, atletik adalah cabang olahraga yang banyak memiliki cabang-cabang di dalamnya. Salah satunya adalah lari. Nah, lari adalah bagian dari olahraga yang tidak memerlukan trek khusus, tapi juga tidak memerlukan banyak sekali biaya untuk mendapatkan kesehatan. Iya, apapun cabang olahraga yang Anda jalani saat ini, pastikan Anda tetap konsisten dan juga semangat. Pemirsa Davika Sport, sampai di sini perjalanan kita di Transat Poncowati. Saya Ai Bonamana. Saya Ban Suwardi. Salam sehat dan Sampai jumpa.